Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillah qala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini khatib senantiasa mengingatkan terutama kepada diri pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan modal iman dan takwa itulah kita akan senantiasa mendapatkan kehidupan yang bahagia, ketenangan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini khatib ingin mengingatkan kepada diri pribadi melalui satu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah berkata, "Wahai sahabatku, sebentar lagi akan masuk orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Keesokan harinya Rasulullah sama ketika sedang duduk-duduk setelah salat berjamaah, tiba-tiba juga berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, sebentar lagi akan masuk orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Demikian juga di hari ketiga, Abdullah bin Amr, terutama orang yang paling penasaran terhadap kata-kata Rasulullah tersebut terhadap orang yang dijamin, siapa si orang itu, apa sebenarnya keistimewaan dari ibadah yang dilakukannya. Maka Abdullah bin Amr pergi ke rumah orang tersebut dan minta izin untuk menginap selama 3 hari, dan permintaan itu pun diizinkan dan menginap selama 3 hari. Selama 3 hari pula Abdullah bin Amr memperhatikan apa sih sebenarnya keistimewaan orang tersebut. Kemudian berlalu selama 3 hari, ternyata tidak ada yang istimewa. Bahkan kadang-kadang salat tahajud pun tidak selalu dikerjakan. Akan tetapi ada kebiasaannya memang, yaitu selalu berzikir dan berdoa ketika menjelang tidurnya. Setelah 3 hari berlalu, Abdullah bin Amr ingin berpamitan. Namun sebelum saya pulang, saya ingin mengetahui, wahai saudaraku, apa sebenarnya keistimewaan kamu sehingga Rasulullah mengatakan 3 kali kamu dijamin masuk surga. Kata orang tersebut dengan rendah hati,
saya tidak punya keistimewaan. Namun kebiasaan saya, setiap mau tidur saya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya selalu berdoa kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi orang-orang yang telah berbuat zalim kepada saya. Orang-orang yang telah berbuat kepada saya, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan berilah dia hidayah. Yang ketiga, ya Allah, bebaskanlah hati saya dari sifat sombong, iri, dengki, dan sifat-sifat penyakit hati yang lainnya. Setelah mendengarkan jawaban tersebut, Abdullah bin Amr kemudian pulang dengan tersenyum bahwa memang kesucian hati sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita belajar dari sejarah orang-orang yang sombong, orang-orang yang mempunyai penyakit hati. Di antara sombong tidak ada yang lestari, tidak ada yang selamat. Kita ambil contoh saja Fir'aun yang memproklamirkan dirinya sebagaimana di dalam surat Fussilat disebutkan, faqala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun kepada kaumnya yang terdiri dari tukang-tukang sihir, wahai kaumku, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Tuhan sembahan kamu bukan Tuhan sembahan Musa. Kesombongan ini ternyata hanya membawa kecelakaan bagi dirinya. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah beserta kaum-kaumnya. Kemudian Qarun berkata, Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Aku diberi harta ini karena ilmuku, bukan karena pemberian Allah. Dengan congkak, dengan bangga hati, Qarun pun sama, ditenggelamkan oleh Allah di perut bumi. Bahkan tidak ada yang tersisa, termasuk rumah-rumahnya, harta-hartanya, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Lut, orang-orang yang membangkang kepada Nabi Lut dengan melakukan homoseks dan lain sebagainya, kemungkaran-kemungkaran, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang di atas jadikan di bawah, tanah yang di bawah jadikan di atas. Tidak ada sisanya dari sejarah Nabi Lut itu. Hadirin rahimakumullah, Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mensucikan hati kita. Mari kita hilangkan sifat penyakit hati, sifat iri, dengki, sombong, dan lain sebagainya, yang semuanya itu akan mengotori hati kita, yang akhirnya Allah tidak ridho kepada kita. Karena Allah tidak ridho, masuk surga mustahil. Allah hanya memberikan kesempatan kepada kita sekali. Mudah-mudahan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Hidup di dunia ini belum tentu tahun depan kita bertemu dengan Ramadan. Mari kita gunakan Ramadan ini mensucikan hati kita, hilangkan dengki, hilangkan kemarahan, hilangkan hasud, hilangkan semua penyakit-penyakit hati yang pada akhirnya Allah ridho, yang itu merupakan prasyarat. Walaupun orang mungkin banyak ibadah salatnya, hajinya, puasanya, dan lain sebagainya, namun dalam kesehariannya dia suka gibah, suka mengadu domba, suka mencela, suka menjelek-jelekan orang lain. Kata Nabi, itu ahli neraka meskipun tukang ibadah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kasih sayang Allah telah datang kepada kita berupa bulan Ramadan,
karena Allah ingin menggembleng kita, mengembalikan kita ke dalam fitrah yang kembali kepada semula seperti orang yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan sepenuh hati dan seoptimal mungkin, yang pada akhirnya kita dibersihkan oleh Allah dari semua kesalahan, dan kalaupun kita dimatikan mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.